Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kampung Tani Channel. Pada kesempatan hari ini, tepatnya di 38 HST, kembali kami akan melakukan penyemprotan, di mana lanjutan penyemprotan yang kemarin ya di 36 HST, yaitu memakai asam amino yang berupa merek Vigorin. Untuk hari ini, tepatnya di 38 HST, kami akan kembali melakukan penyemprotan memakai beberapa bahan, yaitu insektisida, fungisida, dan unsur hara yang lainnya. Di 38 HST ini, tanaman cabai kami sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru yang sudah mulai memanjang, kemudian udah mulai pecah cabang, dan mungkin sebentar lagi akan mulai berbunga. Walaupun pertumbuhannya tidak serempak atau tidak seragam pada 1000 pohon ini, dikarenakan kemarin waktu penanamannya pas musim panas, jadi terjadi banyak yang mati karena terkena dari hawa mulsa yang panas. Tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat tani semuanya yang telah menonton video kami, dan tidak lupa juga kami memohon untuk dukungannya, yaitu dengan cara subscribe di channel kami ya, sebagai bentuk dukungan untuk perkembangannya channel video kami, yaitu di Kampung Tani Channel. Baiklah, untuk itu selamat menonton di video kami, semoga bermanfaat bagi para petani semuanya. Baik, untuk penyemprotan yang ke-38 HST ini kami menggunakan magnesium sulfat ya. Ini dimana magnesium sulfat ini produknya dari Pak Tani yang kami gunakan, dan bentuknya ini kalau tidak salah kristal ya. Kemudian unsur haranya terdapat dua macam, yaitu magnesium atau MgO sebanyak 16% dan sulfur atau S sebanyak 13%. Kegunaan magnesium sulfat lumayan banyak ya. Yang pertama, membantu fotosintesis dan untuk pembentukan klorofil ya, atau istilahnya untuk menghijaukan daun. Kemudian mencegah rontoknya bunga dan buah ya, dimana nanti di fase pembuahan atau pembungaan ini mencegah rontoknya bunga dan buah. Kemudian membentuk nutrisi pada tanaman. Selain mencegah rontoknya bunga maupun bakal buah juga, magnesium ini juga berguna untuk pembentukan nutrisi pada tanaman ya. Nutrisi pada tanaman yang dimaksud adalah gula, karbohidrat, lemak, protein, minyak, dan juga zat hijau daun, sehingga kelihatan daun tersebut menjadi lebih hijau. Atau bisa juga istilahnya magnesium ini bisa dibilang sebagai aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim dalam tanaman ya. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil ya. Jadi kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar fotosintesis yang tadi sudah dibilang sama kami ya, untuk menghijaukan daun. Nah, ada beberapa juga ya yang kekurangan ini, yang kekurangan magnesium ya. Di antaranya ini daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil ya, sehingga tampak bercak coklat. Daun yang semula hijau akan berubah kuning dan pucat. Jadi daun yang berwarna coklat itu atau bercak coklat itu tidak juga itu terserang oleh hama atau penyakit, bisa juga itu karena kekurangan magnesium sulfat ya. Kemudian unsur hara yang kedua dalam pupuk magnesium sulfat itu adalah S ya, atau sulfat. Ini merupakan hara makro sekunder yang dibutuhkan tanaman ya. Sebagian besar sulfur dalam tanah terdapat dalam bahan organik, dan sulfat yang terlarut dalam tanah merupakan sumber utama hara sulfur ya bagi tanaman. Sulfat aktif diserap akar, terutama pada rambut akar, lalu masuk ke dalam sel tanaman ya.
Sulfur berperan penting dalam pembentukan struktur dan fungsi enzim dan protein dalam jaringan daun dan biji ya. Suplai sulfur yang cukup akan menjamin kecukupan sistem yang berperan penting dalam pembentukan protein biji ya. Nah, intinya magnesium dan sulfat itu walaupun tidak banyak dibutuhkan oleh tanaman, tetapi ini sangat berperan penting ya untuk tanaman, atau harus ada juga ya untuk tanaman. Kemudian pada penyemprotan kali ini kami menggunakan Daconil ya 75 WP. Ini berbahan aktif klorothalonil ya 75%. Ini warnanya berwarna putih ya, bentuknya tepung. Ini untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman cabai ya. Ini diaplikasikannya bersama-sama tadi magnesium sulfat ya, yaitu disemprot. Nah, ini bahan aktifnya sudah saya sebutkan tadi, yaitu klorothalonil 75% ya. Merupakan bahan aktif fungisida yang termasuk dalam golongan petalonitril ya. Biasanya ini kode cara kerjanya M5 ya. Ini sebagai fungisida dengan resiko rendah tanpa ada tanda-tanda resistensi ya. Jadi kami sengaja menggunakan yang resistensinya agak rendah ya. Nah, ini cara kerjanya kontak. Ini bersifat protektif dan kuratif ya. Maksud kontak ini hanya bekerja pada bagian yang terkena cairan semprot saja. Jadi tidak luas ya. Kemudian arti protektif atau preventif ini mampu memberikan perlindungan terhadap tanaman dari serangan penyakit. Dalam artian fungisida jenis ini dapat digunakan untuk mencegah serangan penyakit ya. Jadi bertahan dia. Nah, arti dari kuratif sendiri yaitu diaplikasikan setelah terjadi infeksi penyakit ya, tetapi gejalanya belum muncul ya. Jadi kesimpulannya, fungisida Daconil ini dapat diaplikasikan sebelum terjadinya serangan penyakit untuk pencegahan dan dapat pula diaplikasikan setelah tanaman terinfeksi ya. Nah, yang berikutnya kami menggunakan insektisida dari Syngenta ya, merek Curacon 500 EC atau emulsible concentrate itu ya. Mungkin di kalangan para petani ini lumayan familiar dan sering dipakai, karena ini di toko-toko juga banyak yang dijual ya. Jenis Curacon ini bekerja dengan kontak dan lambung. Ini sasarannya antara lain untuk kutu daun, ulat gerayak, dan ulat tanah juga bisa ya. Kemudian untuk alat buah, ini kalau sudah berbuah ini bisa untuk alat buah ya, jangkrik atau penggerak daun. Ini lumayan multifungsi juga ya. Harga juga terjangkau ya, dan bisa didapatkan di toko-toko terdekat mungkin di daerah Anda sendiri. Kita langsung aja ke cara aplikasinya ya. Kami memakai 2 sendok makan untuk 1 tangki sprayer ya, yang 16 liter air. Kemudian Daconil juga ini 2 sendok makan untuk 16 liter air ya, atau 1 tangki. Kemudian kami menggunakan Curacon ini ya,
sekitar 10 ml untuk 16 liter tangki sprayer ya. Tidak lupa juga ya, kami menggunakan perekat agar cepat tembus, karena ini musim tidak menentu ya, kadang hujan atau juga kadang panas, tapi tetap saya menggunakan perekat ya biar aman. Dosisnya cukup 1 tutup botol perekatnya ya. Mungkin video kami untuk sementara dicukupkan sekian ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya, untuk membantu perkembangan channel kami di Kampung Tani Channel ya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.